mengabdi, saya kasih reward saya. Itu Pak Yusuf Kala yang saya berapa lama ini terus bertanya, KPK ini kok terus ya ini ada anas, ada ini, ada itu. Hukumannya kalau ke Mahkamah Agung agak berat. Kok belum pernah ada sukses dengan gas, konversi gas dari minyak. Apakah yang di era kedua nanti BBM untuk kendaraannya apakah sukses juga? Apa udah ada program untuk itu, Pak? Itu aja Pak pertanyaan yang saya sampaikan. Kalau yang tidak korupsi kasih reward, ini negara bisa bangkrut. Karena jauh lebih banyak orang tidak korup daripada korup. Cuma ada orang yang bersih, tapi kena rumusnya power tentu kerap. Jadi yang sekorup hanya ada power aja. Lihat aja, misalnya kita mau menyebut orang, ada kasus yang penyerang di KPK. Beliau kena dosen hebat, pintar, pasti tidak korup. Kalau dosen mau korup apa kan? Ya, paling SPP berapa sih SPP? Dan begitu ada power, ya kena juga. Jadi kalau mau dikasih reward yang tidak korupsi, begitu besarnya orientasi. Tapi kalau itu ada naik pangkat, dapat rencana sekian 25 tahun, karena gitu kan? Dibanding berapa pegawai negeri Indonesia. Jadi itu sebabnya. Kita menghargai orang yang tidak korup, tapi korup itu ya power negara. Orang yang harus dihargai ialah artinya yang punya kekuasaan tidak korup. Jangan dihargai tidak punya kekuasaan. Memang korup bagaimana? Pak Rifki, saya sebelum dari 4 kepala pulau, 3 masuk penjara. Ya. Saya alhamdulillah kepala pulau yang kena, alhamdulillah tidak apa-apa. Saya bilang, oh selamat Bapak, ya aman dari mana bulan jadi. Masih saya sedikit ini. Kenapa kita pakai banyak pakai baju batik sini sebenarnya? Terkecuali Anda nih pakai jas kan? Ya, ini juga pernyataan. Itu salah satu efek daripada kebijakan energi. Jadi waktu kita buat harga BBM naik, kebijakannya bertuntun yang kita buat. Yang pertama, naikkan dulu 126%. Tertinggi di dunia dan apalagi Indonesia kenaikannya. Tapi aman, tidak ada demo. Tapi ada lagi suatu rahasia, bukan rahasia, yang kita buat orang tidak sadari. Ya. Kenaikan itu kita buat 2 hari sebelum bulan puasa. Jadi naikkan hari ini, lusanya puasa. Siapa mau demo belum puasa? Kalau demo mesti ada kuahnya gimana ya kan? Nah, sebenarnya puasa masih lama jadi. Mesti cara lain lagi kita bikin kan ya. Boros, ternyata asik. Saya bikin aturan. Kantor-kantor tidak boleh lebih daripada lebih dari 25 derajat. Akibat 25 derajat tidak perlu pakai jas. Karena tidak pakai jas, pakai apa? Ya pakai batik. Nah, itulah sehingga kita menjadikan itu. Jadi efek. Bayangkan itu. Apa hubungannya antar energi dengan batik? Rupanya di situ. Nah. Yang ketiga tadi, macam-macam. Mall pun saya kurangi. TV nggak ada. Hanya boleh jam 12 malam. Tutup kan? Jadi ini cerita sedikit tentang bagaimana negara punya kekuatan mengambil kebijakan. Saya panggil TV. Anda tidak boleh siaran 24 jam. Jam 12 malam mesti tutup semuanya. Wah, protes. Gimana, Pak? Kenapa? Kan ada efek. Kalau orang nonton TV tengah malam, pasti dia lampu pasti jalan. AC-nya jalan kalau yang punya AC. Kalau dimatikan TV-nya, lampu pasti dia tidur. Bahkan AC juga
dimatiin, juga lampu dimatiin. Bukan TV-nya yang sebenarnya dihematkan, AC dan lampu. Pada orang TV datang, Pak, wah jangan begitu dong, ini kan. Teman-teman, semua datang siapa ownernya. You punya pajak betul nggak bayarnya? Saya tahu Anda tidak betul. Boleh, Anda tidak setuju, tapi nanti saya periksa pajak kalian. Ya oke. Negara punya kekuatan. Bikinlah pameran briket batubara di Kemayoran segala macam. BPPT turun, ini turun. Wah, gagal kan Presiden meninjau. Jadi bagaimana perasaan? Turun Pak, jangan dulu dilaksanakan. Saya mau kirim orang ke dulu, ke Cina. Masih pakai briket kan Cina itu kan. Kalau kita lihat film-film kungfu kan selalu ada briket batubara. Dikirimlah 5 orang dari SDM dan Menteri Peranan Wanita. Nah, kenapa Menteri Peranan Wanita? Yang masakan wanita, bukan kita kan? Pergi ke Shanghai dan Guangzhou. Nah, hanya disuruh diketawai. Kita sudah tinggalkan briket, kok Anda baru mulai? Bisa Anda TBC semua kalau pakai briket ini. Kita 3 departemen. Bagaimana caranya masak pakai briket? Anda bisa TBC semua di Indonesia kalau pakai briket. Menterinya lapor, Pak, kita malu ditanya di Shanghai. Ya memang masa sudah bilang, karena itu periksa dulu di Cina. Hanya tinggalkan briket batubara. Masuklah, hitung itu, LPG harus massal. Nah, bikin massal. Karena itu, kenapa mudah? Karena perhitungannya ialah, nah ini juga untuk semacam sharing pengalaman. Konversi batu bara dari minyak tanah ke LPG adalah konversi yang paling mendalam caranya, paling sistematis caranya. Paling sistematis. Tapi paling murah ongkosnya. Paling cepat di sedunia. Karena record bukan murni, karena dunia. Jadi. Itu diakui tercepat. Nah, gimana caranya? Pertama kita riset dulu. Suruh adik saya. Dia punya usul. Gimana coba cari? Diperiksa buku kalori. Kalori LPG itu 2 kali lipat. Kalau 1 kilo LPG dengan 1 liter minyak tanah 2 kali lipat kalorinya. Artinya bisa diganti setengah. Berarti lebih murah. Kedua, riset betul teori itu. Baru tahu bang, tadi ada riset pembuktiannya itu ongkosnya 1,8 juta rupiah. Hanya beli timbangan, betul, kompor 2 di rumah saya, 1 LPG, 1 minyak tanah dengan 1 liter air masing-masing. Berapa banyak dipakai untuk uap 1 liter itu? Ternyata 1-2. Benar teori tadi. Ketiga, supaya ada akademisnya, kita mau tes di universitas. Kita hanya pilih, universitas apa nih? Pakai Trisakti. Karena ada fakultas mineralnya. Dan Trisakti waktu itu kan masih suka demo kan? Artinya kalau Trisakti keluarkan, tidak ada yang suka bantah karena itu pakai netral. Kalau kita kasih ke UI, kan pemerintah punya kan? Kasih swasta. Data report daripada Trisakti ternyata benar. 3 kali cek and recheck. Kemudian kita coba dulu di 1 kelurahan di Kemayoran. Coba di survei 60% rakyat setuju, baru 60%. Oke, kalau itu go masuk 1 kecamatan Makassar di Jakarta Timur. Tes gitu 2 bulan, kasih lagi semua gratis. 80% setuju. Akhirnya seluruh Jakarta jalankan. Apa yang sebenarnya berjalan yang beda dengan negara lain? Kita kasih gratis semua. Itu orang tidak tahu kenapa coba gratis. Soalnya Menteri Keuangan protes. Pak, bagaimana caranya Bapak putuskan
berapa subsidi orang pakai minyak tanah? Itu setahun waktu itu 40 triliun. Berapa ongkos kalau digratiskan? Hanya 15 triliun. Jadi kalau kita keluarkan 15 triliun, tahun depannya kita dapat 50 triliun. Tahu tak namanya? Itu kan arti IRR-nya itu 250%. Kalau saya pengusaha, 20% saya setuju, apalagi 250%. Kan ongkos 15 dapat 50 per tahun. Jadi langsung jalan Indonesia. Gratiskan semuanya. Nah, itulah yang bisa jalan sebenarnya. Kenapa digratiskan? Datang India belajar, datang belajar, tapi tidak bisa jalan. Nah, kembali ke situ. Ada perbedaannya. Perbedaannya ialah kalau LPG itu dapat diatur per provinsi. Tutup, kasih LPG tutup, kasih. Tapi kalau kendaraan seluruh Jawa harus dibikin infrastrukturnya. Karena kalau Anda beli mobil di Jakarta, kemudian Anda ke Bandung, tidak ada fasilitas di Bandung, Anda tidak akan beli mobil. Ngapain kita dipakai LPG kalau kita ke Bandung tidak bisa? Apalagi ke Surabaya. Jadi seluruh Jawa harus dikasih infrastruktur yang satu sekaligus. Atau seluruh Sulawesi kalau bikin di Sulawesi, atau seluruh Sumatera. Itu baru serentak. Nah, itu bedanya. Tapi bisa dilakukan. Karena itu terjadi penghematan. Tapi baru bisa dilakukan kalau BBM naikkan dulu. Kalau BBM tidak naikkan dulu, bagaimana orang mau beli? Itu kira-kira bisa dilakukan. Kami lanjutkan. Ya Pak. Apa artinya Pak? Ada hijau juga. Warnanya Pak pelangi Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mendengarkan pidato Pak JK itu selalu menarik. Out of the box, pilpres dilakukan. Dan waktu itu survei menunjukkan dua pasang kandidat itu gapnya dekat sekali, hanya sekitar 1 bahkan survei itu. Mohon maaf ya bagi yang tidak survei. Kenapa dia mengatakan begini? Kalau gapnya jauh, kita santai. Kalau gapnya dekat, kita panik. Akhirnya waktu itu kita sepakat, oke, kita lupakan. Kita kerja keras, dan kita mulai dari pagi itu makan sebanyak-banyak. Banyak-banyaknya itu kerja keras yang kita butuhkan pagi itu. Banyak profesor dan teman-teman itu komplit. Ketika mereka ingin menulis tentang Indonesia, itu kenapa sulit sekali mendapatkan referensi tentang Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia. Tulis oleh bukan orang Indonesia. Jadi perspektifnya lain. Sepulang dari Amerika, saya memutuskan untuk hanya menulis dalam bahasa Inggris. Dari 2007 kira-kira sampai 2010 akhirnya berubah haluan, nulis juga dalam bahasa Indonesia. Karena leadership-nya bahasa Inggris sedikit. Ternyata salah. Ketika menulis ulang itu harus di-adjust datanya, konklusinya, dan sebagainya. Ini betul-betul membuat saya harus belajar untuk lebih humble dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, buku yang kedua, ini tentang ketimpangan ekonomi. Rasanya, makasih Pak JK, Bapak sudah mengulas isi buku ini dengan luar biasa. Ini tentang ketimpangan, suatu tema yang sebenarnya sangat rumit, tapi saya coba tulis dengan sangat sederhana. Semoga buku yang sederhana ini bisa mengangkat derajat ketimpangan sebagai isu. Dari tadinya isu kasta kedua, ketiga, menjadi isu kasta pertama yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Saya pikir itu pembuka singkat dari saya. Sebelum nanti akhirnya kita akan mengundang 3 pakar
untuk mendiskusikan isu ketimpangan. Ada Mas Arief Budimanta, ada Mas Faisal Basri, makasih Mas Faisal sudah hadir. Juga ada Mas Anies Baswedan. Demikian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita langsung aja undang ketiganya, Mas. Mas Arief Budimanta, Mas Faisal, dalam hatinya dia tahu akan kalah gitu. Tapi apa yang ingin ditunjukkan? Demokrasi tanpa uang. Jadi pada waktu itu sangat jenuin, mau memperlihatkan dan mengorbankan dirinya untuk kemudian jalanin demokrasi tapi tanpa uang. Hebat. Tepuk tangan untuk Mas Faisal. Ya, silakan. Saya sebetulnya sudah siapkan itu semangatnya, tapi mari kita rawat demokrasi, mari kita ciptakan sistem demokrasi yang in favor kepada social welfare dan keadilan. Yang ketiga, APBNP melulu terjadi. Bahkan perubahannya pernah 2 kali, APBNP 1, APBNP 2. Ini yang merusak negeri. Dan pengelanja itu, ya, forecasting yang nggak benar ini Mas Wijaya, bernegara ini. Jadi APBN awalnya defisitnya di set 1% misalnya. Tapi kadang tidak realistis, tiba-tiba tengah jalan jadi 2,5%. Tapi realisasinya bisa 0,8%. Nah, bayangkan betapa rusaknya pembangunan di Indonesia karena perubahan-perubahan APBN ini mengubah segalanya. Tidak hanya APBN dalam artian yang nominal yang meningkat, tapi karena apa? Spendingnya semua dalam persen terhadap APBN. Seindah-indahnya proyeksi dalam masa depan, proyeksi masa depan yang mampu menguatkan yang unknown. Jadi sekarang banyak misteri gitu ya. Kita banyak tidak tahunya, kita sibakkan ini. Nah kebetulan saya tuh terlibat jadi salah satu peserta aja bikin senario planning buat energi. Itu menarik sekali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan hasilnya sudah diketahui dan akan di-launch tahun depan. Nah di situ kita belajar lebih banyak menyibakkan yang unknown berdasarkan konsensus dari multi stakeholders, bukan angka-angka seperti yang kerap saya sampaikan kalau presentasi, dan asiknya di sini nggak banyak angka-angka gitu. Terus sekali lagi ketika kebijakan dijalankan itu harus presisi. Kemudian yang kedua, tadi Mas Faisal mengatakan tentang fenomena di Amerika, 10% menguasai aset 50%, kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia 0,0002% menguasai kurang lebih sekitar 50 orang, menguasai 10% PDB. Orang 10% PDB itu kurang lebih katakanlah 10.000, maka kemudian 1 triliun. Jadi kalau kembali melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Wijayanto Samiring dalam bukunya Bridging the Gap, mengurangi ketimpangan, meluruskan esensi pembangunan, maka kemudian esensi pembangunan itu kembali kita letakkan apa itu esensi pembangunan. Dari 2 contoh di atas, dari 2 gap di atas. Kalau kita bicara konstitusi, esensi pembangunan itu mewujudkan menuju masyarakat adil dan makmur. Kenapa adil duluan bukan makmur duluan? Dan itu yang menjadi soal. Adil itu menggambarkan bagaimana kita bahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Beda, Mas Faisal Basri dan lain-lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi belum, barangkali belum terlihat. Namanya terpampang di sini. Adalah Pak Samirin, ayahnya Pak Wijayanto. Jadi ayah Pak Samirin dan Bu Samirin serta Novi istrinya Pak Wijaya. Nah, di ujung sana mereka juga yang berbahagia karena mereka berada di balik produksi buku ini. Wijaya yang ngetik, tapi di belakangnya istrinya, ya kan Bobi ya, yang kerja itu sebetulnya menyisa buku Wijaya. Coba kalau kita suruh komentar bukunya, kan we have to read the book gitu ya. Kita tidak harus baca bukunya Pak Wijaya. Tapi yang dibicarakan adalah masalah yang sangat timely di Indonesia.
dan di seluruh dunia ketimpangan antar negara mengalami penurunan. Itu tren dunia. Indonesia posisinya sekarang sudah di tengah. Cina masuk ke dalam pool negara-negara kuat. Ketimpangan, tetapi ketimpangan di dalam negara mengalami pelebaran yang besar. Jadi ini sesuatu yang menjadi concern luar biasa bagi kita di Indonesia. Kenapa? Karena memang dari awal Republik ini didirikan dengan semangat kesetaraan. Akibat demokrasi yang belum mature itu. Ada sekali yang menarik yang dilakukan oleh banyak pengamat. Kalau kita ukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, ini salah satu yang mengukur yang meneliti adalah Paul Collier. Dia menulis buku judulnya Wars, Food, and berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Yang paling tinggi dan paling rendah itu adalah negara non demokrasi. Yang di tengah-tengah adalah negara yang demokratis. Pertumbuhannya memang agak turun, agak rendah, tetapi ada benefitnya, yaitu masalah kualitas pertumbuhan dan sustainability. Karena kalau pertumbuhan itu dipimpin oleh pemimpin yang autokrat seperti Pak Harto, nah proses transisi itu yang sering bermasalah. Kemudian kita mungkin bisa mengambil contoh Middle East saja, negara-negara di Middle East. Mereka yang dipimpin oleh autokrat, ketika autokratnya itu baik hati, punya ilmu yang cukup, punya niat untuk menjadikan rakyat, akan tumbuh dengan cepat. Misalnya Uni Emirat Arab, Qatar. Tapi ketika autokratnya itu mempunyai karakter yang bertolak belakang, kondisinya akan lebih runyam. Misalnya kita berbicara Yaman, Bahrain, kemudian kita berbicara Tunisia yang bekerja kolaps, dan Libya. Juga coba meningkatkan diskusi ini karena analisa dan konstatasi Bapak sudah buat dan buku Bapak. Tentu kita harapkan bagaimana langkah ke depan. Secara konstitusi semua program Bapak sekalian akan terwujud dalam APBN. Ini menjadi pokok persoalan. Sementara APBN yang dibuat dari tahun 65 sampai sekarang tidak sesuai dengan konstitusi. Itu sangat jelas. Kalau kita bicara K-pop udah sampai kemana-mana dengan Gangnam Style-nya. Padahal Gangnam Style kemarin itu juga udah bisa dihambat di Indonesia dengan joget kaisar. Ya. Tapi ya mungkin karena kita nih berpikirnya lokal ya cuma bisa menghambat aja, tapi kita nggak bisa ekspor gitu. Ada nggak pemikiran nih tentang penjualan ekonomi kreatif ke luar negeri tapi sifatnya konsisten, tidak hanya sekedar sekali gebuk gitu loh. Kita pernah kirim Sumartina di Jawa Barat dari Bandung. Katanya petani tadi. Iya, saya kebetulan UKM di bidang agrobisnis, yaitu untuk subsidi, mohon subsidi itu monitoringnya yang bagus Pak, karena sering diselewengkan, terserah aja. Itu tidak sampai ke masyarakat. Apabila mau ada subsidi, lebih baik subsidinya itu berupa jaminan sosial, karena banyak seperti kita tuh petani aren Pak, petani aren itu naik ke pohon aren sekian meter itu tanpa ada jaminan, sehingga kalau jatuh itu tanggung jawab kita gitu. Pemerintah pusat berdasarkan fungsi itu paling besar 6-7% dari PDB itu untuk public service. Ketiga baru pendidikan dan seterusnya. Jadi pendidikan kalah berdasarkan fungsi ya. Jadi gaji-gaji dikeluarkan, yaitu untuk fungsinya itu pendidikan itu hanya sepertiga dari subsidi BBM. Dan yang lebih sedih lagi, social protection itu 0,07% saja dari PDB. Jadi ini negara nih ngurusin yang seharusnya tidak diurus, tidak mengurus sesuatu yang bisa diurus. Geblok negaranya. Itu dilihat dari itu aja. Jadi public service nomor satu tadi 6-7%. Jadi saya juga nanya gitu. Perencanaan. Saya khawatir beberapa tahun ini perencanaan itu tidak menjadi fokus kita secara serius. Nampaknya itu harus dikembalikan. Nampaknya. Jadi bagaimana perencanaan itu? Tentu secara institusional Bappenas punya peran
cara yang realistis. Pemerintah otoriter di Jakarta menetapkan target, lalu semua jalan. Sekarang kita tidak bisa lagi semata-mata pada kenapa sudah decentralized. Otoritas itu sudah dijalankan oleh daerah. Maka tanggung jawab dari pemerintah pusat itu sebenarnya mengkomunikasikan target-target itu. Bapak Ibu sekalian, berat. Antariksa berat, yang lain-lain berat. Ekonomi kreatif kita bisa elevate asal didorong untuk muncul. Dan dalam berbagai debat, dalam berbagai pidato Pak Jokowi selalu mengangkat isu ini. Biasanya hanya orang kreatif yang suka isu-isu ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif. Dan dibubuk terus. Apa sih yang menjadi modal bagi Bill Gates untuk membuat Microsoft? Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Apa yang dibutuhkan oleh pendiri Twitter, Facebook, dan lain sebagainya? Tidak. Tetapi yang mereka perlukan adalah environment yang mengarahkan. Jadi bukan modal yang luar biasa, bukan fasilitas produksi, tapi environment. Problem kita di Indonesia adalah banyak sekali anak-anak kreatif yang ikut terlibat dalam membuat film-film animasi Hollywood. Sayangnya, brandnya adalah brand Hollywood. Nah, kita tetap saja di back office proses itu. Bagaimana mengatasi itu? Problemnya, di Indonesia tidak ada